Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Jadi dengan masih belum pastinya ketika gue bikin video ini status dari Erik ten Hag di Manchester United masih terkait dengan hal tersebut. Dan ya menurut gue ada hal yang semacam mungkin kayak kekacauan kali ya. Kekacauan tentu saja yang dibuat oleh Ineos. Kenapa gue katakan kekacauan? Karena bagaimana misalnya situasi dengan Erik ten Hag, dengan pergantian Ineos yang masuk menjadi pemilik bersama co-owner dari Manchester United, di mana mereka melakukan pergantian, artinya pergantian personel manajemen dari Manchester United, dan sering gue katakan sangat biasa dan sangat normal ketika ini juga menyentuh pergantian ini, maksud gue menyentuh sampai dengan manajer atau pelatih dari klub tersebut. Namun di Manchester United ini kan tidak. Bahkan indikasinya ketika mereka masuk di bulan Januari atau bulan Februari, nampaknya mereka akan terus bersama dengan Erik ten Hag. Setelah atau sebelum final ada gejolak ya kan, informasi yang mengatakan bahwa Erik ten Hag akan dipecat apapun hasil dari FA. Lalu Erik ten Hag mengklarifikasi, mengatakan kalau ada interview sebelumnya, review juga sudah dilakukan pihak Ineos dengan Erik ten Hag, yang mengatakan Ineos akan bersama dengan Erik ten Hag untuk proyek tahun depan, untuk musim depan, sorry ya. Tapi di belakang layar bagaimana Ineos ini melakukan pembicaraan dengan banyak perwakilan dari manajer-manajer lain. Menurut gue di situ kekacauannya, dan menurut gue di situ kesalahannya. Kenapa gue bilang kesalahan? Kalau kita melihat dari sisi Ineos melakukan pembicaraan dengan perwakilan dari manajer-manajer lain, jelas. Kenapa mereka melakukan? Karena mereka tidak happy, katakanlah demikian ya. Mereka tidak melihat mereka akan bekerja sama dengan Erik ten Hag. Oleh karena itulah mereka mencari alternatif lain. Fabrizio Romano di beberapa video selalu mengatakan kenapa Ineos melakukan pembicaraan dengan perwakilan dari manajer-manajer yang lain. Ini karena untuk mengantisipasi kalau memang review berakhir, mereka harus berpisah dengan Erik ten Hag. Yang menurut gua harusnya tidak demikian. Di situ kesalahannya. Menurut gua Ineos secara teknis dan juga secara etis, sekali lagi ya, secara teknis dan juga secara etis, mereka tidak bisa menentukan hal ini setelah musim selesai, lalu mereka melakukan final review yang belum selesai. Artinya musim sudah selesai, mereka melakukan review belum selesai, tapi mereka sudah melakukan pendekatan dengan manajer-manajer lain. Maksud gue di situ, soalnya kalau agak beribet ya, tapi maksud gue di situ nggak bisa. Menurut gua harusnya mereka melakukan evaluasi bahkan sebelum musim ini berakhir. Loh bang, kan musimnya belum berakhir, bagaimana mungkin direview? Iya, kan mereka masuk sudah dari bulan Januari, sudah dari bulan Februari katakanlah mereka melakukan evaluasi. Mereka sudah melihat performa tim, mereka sudah melihat keadaan di atas lapangan, keadaan di dressing room, keadaan dengan manajemen, situasi banjir cedera dan lain-lain. Dari situ Februari, Maret, April seharusnya mereka sudah atau paling lambat ya sebelum final Piala FA mereka harus sudah menentukan arah akan dengan Erik ten Hag atau tidak. Tidak dengan cara seperti ini. Artinya final sudah berakhir, bahkan ini sudah 2 pekan lebih ya, sudah lebih dari 15 hari, belum ada kejelasan. Permasalahannya nanti di mana? Permasalahannya begini. Sekarang Manchester United, dari informasi-informasi yang kita sama-sama mungkin sudah ikuti juga dan sering gue bahas di Football United ya, ada beberapa pelatih yang tadinya melakukan pembicaraan, perwakilan yang melakukan pembicaraan dengan Ineos, ini sudah tidak tersedia. Setidaknya ada 2 nama, Kieran McKenna dan juga Thomas Tuchel. Gue nggak tahu bagaimana dengan Thomas Frank misalnya, apakah sudah melakukan pembicaraan. Mauricio Pochettino seperti apa. 2 kandidat yang lain, Graham Potter dan juga Gareth Southgate, disebutkan, beredar di media, fans bereaksi. Sudah ada
semacam kayak keberatan atau bahkan penolakan sebelum keputusan ini dibuat. Ini kan membuat situasi menjadi susah. Dan salahnya lagi menurut gue ya, ini dilakukan dengan tidak memberi kejelasan kepada Erik ten Hag. Permasalahannya di mana? Permasalahannya adalah sekarang kalau kita menganalogikan diri kita masing-masing sebagai Erik ten Hag, ya, mengetahui pemberitaan ini, dan kalau gue baca dari The Telegraph disebutkan memang Erik ten Hag juga mengikuti, walaupun sedang liburan, dia mengikuti bahwa ada komunikasi yang dilakukan oleh Ineos dengan perwakilan yang lain. Bahkan seperti kayak The Athletic pun juga mengabarkan hal yang seperti itu, ya kan. Fabrizio Romano pun juga demikian. Nah, kalau kita mengasumsikan diri kita, menganalogikan diri kita sebagai Erik ten Hag, ini kan tentunya akan menimbulkan pertanyaan besar. Apakah manajemen, pemilik dari Manchester United ini support atau tidak ke Erik ten Hag? Dia pasti akan mempertanyakan hal ini. Di mana tidak mungkin Erik ten Hag jalan sendiri. Dia pasti membutuhkan support, dan support itulah yang saat ini menjadi tanda tanya. Gua nggak ngerti apakah Ineos melakukan pergerakan seperti ini ya, dimana Ineos juga tentu saja dia punya pengalaman ya kan, dengan OGC Nice, dengan Lausanne, dengan tim F1, dengan tim sepeda, banyak bidang olahraga, klub juga yang mereka kelola. Tapi kenapa mereka kok melakukan hal seperti ini? Apakah memang ini strategi dari Ineos untuk berharap Erik ten Hag resign? Dibuat keadaan ini menjadi tidak nyaman bagi sang manajer ya, sehingga Ineos tidak perlu membayar kompensasi. Apakah itu yang harapkan? Di sisi lain gue melihat juga Erik ten Hag sangat memiliki hak ya ketika dia menolak untuk turun jabatan dari manajernya, karena 3 hal paling tidak. Nomor 1, kontraknya dia 3 tahun. Nomor 2, dia merasa ada progres walaupun musim kemarin kemunduran ya, tapi bagaimana dia bisa memberikan trofi 2 musim beruntun untuk Manchester United, sesuatu yang setelah zamannya Sir Alex Ferguson jarang didapatkan oleh Manchester United. Lalu juga nomor 3, bagaimana pembicaraan terakhir antara Erik ten Hag dan Ineos mengatakan ya Ineos akan melanjutkan proyek ini musim depan dengan Erik ten Hag. Sehingga menurut gue, ataupun juga mungkin secara personal, Erik ten Hag memang bukan orang yang menyerah begitu. Dia memiliki pride juga, dia memiliki kebanggaan begitu ya. Sehingga menurut gue ya dia sangat punya hak, dia tidak mundur begitu. Tapi kan situasi ini bisa menimbulkan kekacauan, di mana nanti Manchester United masuk ke musim ketiga ada distrust ya, ataupun ketidakpercayaan antara Erik ten Hag ke manajemen dan juga sebaliknya. Sehingga ini kan bisa menimbulkan sekali lagi apa yang dinamakan dengan kekacauan di musim ketiga. Disebutkan juga di The Telegraph misalnya bahwa Erik ten Hag ini mengharapkan sebenarnya Manchester United sudah mulai beraktivitas untuk mempersiapkan musim depan di bursa transfer misalnya. Ini ada beberapa informasi juga yang mengatakan Manchester United belum bisa berbuat banyak karena memang masih menunggu kejelasan siapa pelatih atau manajer Manchester United untuk musim depan. Dan menurut gue sangat wajar ketika para pemain yang saat ini ada di dressing room pun juga merasa kebingungan gitu loh. Mereka tidak tahu bagaimana mereka harus bersikap. Saat ini mereka yang sedang memperkuat tim nasionalnya di ajang Euro ataupun juga Copa America misalnya, mereka akan konsentrasi di sana. Tapi setelahnya mereka juga butuh kejelasan. Ditambah lagi mungkin mereka yang tidak bermain di tim nasionalnya masing-masing ya, mereka juga ketika liburan ini butuh kejelasan. Pola permainan seperti apa yang akan diterapkan musim depan, proyeksinya seperti apa terkait dengan pemain ini di posisi apa. Hal tersebut kan juga sangat erat kaitannya dengan siapa pelatih atau manajer musim depan dari Manchester United. Sekali lagi, jadi yang gue permasalahkan di saat ini ya dengan situasi Ineos ini adalah kekacauan yang mereka ciptakan. Akan sangat lebih elegan menurut gue ya ketika Ineos memutuskan, katakanlah mereka tidak ingin bekerja sama dengan Erik ten Hag ya di bulan April, atau ya setelah Piala FA juga gitu loh, maksimal sepekan setelahnya mereka putuskan. Mereka bisa komunikasikan, mungkin hal ini sudah disampaikan sebelum final, sekalipun juga ini akan mengklarifikasi pemberitaan yang sebelumnya disebutkan ya bahwa apapun hasilnya tidak akan mempengaruhi keputusan dari Ineos untuk memecat. Itu dilakukan, tidak sampai berlarut-larut seperti ini. Karena sekarang situasinya ya, ini menjadi hal yang tidak beruntung menurut gua. Bukan tidak beruntung ya, tidak bagus.
bagi Ineos nomor satu, mereka kesulitan mencari kandidat. Itu jelas, mereka kesulitan mencari kandidat pengganti Erik ten Hag. Ada beberapa nama yang mundur dan nama-nama yang sekarang pun masih tersisa juga. Kalau dari sisi fans tidak ada yang meyakinkan, ya kan? Nama seperti Gareth Southgate, Graham Potter, Thomas Frank, Mauricio Pochettino pun juga demikian. Lalu situasi nomor 2 dengan Erik ten Hag juga, ini kan itu tadi seperti gue katakan, ada distrust, ada ketidakpercayaan antara Erik ten Hag dan manajemen juga sebaliknya. Dan ini kekacauan sekali lagi yang harus diperbaiki oleh Ineos. Bagaimana cara memperbaikinya? Menurut gue dua opsi. Nomor satu, putuskan Erik ten Hag. Kalau memang ingin dipecat dalam waktu dekat. Resikonya apa? Mungkin nama-nama yang beredar saat ini tidak pas ya, bukan nama-nama yang mungkin mereka betul-betul inginkan, tapi ya sudah, ini resikonya. Atau mungkin mereka bisa ambil interim dulu untuk jangka waktu tertentu. Dengan konsekuensi ya musim depan Manchester United masih belum bisa stabil. Ini resikonya. Ya, dengan opsi pertama memecat Erik ten Hag secepatnya. Atau nomor 2, sudah akhiri pembicaraan polemik dengan pihak-pihak lain ya, perwakilan dari manajer. Komunikasikan Ineos tetap bersama dengan Erik ten Hag. Itu saja cukup tidak? Berikan bukti kepercayaan berupa apa? Perpanjangan kontrak. Menurut gue seperti itu. Jadi ada dua opsi sekali lagi cara Ineos untuk memperbaiki kekacauan ataupun kesalahan yang mereka perbuat saat. Tapi gue juga nggak tahu ya, mungkin mereka punya strategi apa di belakang hal ini semua ya, karena memang tidak pernah juga ada komunikasi resmi dari Manchester United misalnya terkait dengan hal ini. Ya itu juga bisa mereka jadikan tameng ya kan. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United mengenai situasi ini, ataukah ada solusi lain? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.